Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Saibah rahimakumullah. Dajjal, sosok ini sudah akrab di telinga sebagian besar umat Islam. Dajjal adalah seorang tokoh dalam Islam yang akan muncul menjelang akhir zaman. Sosok ini digambarkan sebagai makhluk yang mengerikan dan akan menghancurkan manusia dengan fitnah-fitnah yang keji, pembunuhan, dan peperangan. Bahkan disebutkan bahwa tidak ada ujian yang paling besar dibandingkan kemunculan Dajjal. Dajjal adalah seorang manusia pendusta dan penebar fitnah terbesar yang lahir dari keturunan Yahudi. Dalam berbagai riwayat, Dajjal kelak akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam atas izin Allah di akhir zaman nanti. Peristiwa ini menjadi salah satu tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Dajjal bukan jin ataupun makhluk lain, tetapi ia manusia yang ditangguhkan ajalnya, seperti halnya Nabi Isa alaihissalam. Dajjal lahir di negeri Samirah, negeri kecil di Palestina, warisan Nabi Sulaiman. Negeri Samirah ini berasal dari nama seorang Bani Israel, yaitu Musa Samiri, seorang pembuat berhala sapi emas. Ia pengikut Nabi Musa alaihissalam yang kemudian sesat dan merupakan tokoh kafir yang disebut dalam Al-Quran. Dajjal lahir dari seorang ayah dan ibu keturunan Yahudi yang 31 tahun tidak dikaruniai anak. Ketika lahir, Dajjal menjadi anak yang paling menyengsarakan kedua orang tuanya, sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah dan ibu Dajjal itu melewati pernikahannya selama 30 tahun tanpa melahirkan satu anak pun. Kemudian lahirlah dari mereka seorang anak laki-laki yang buta sebelah matanya. Ia menjadi orang yang paling berbahaya dan paling sedikit manfaatnya bagi kedua orang tuanya dan bagi umat manusia. Kedua matanya tertidur, tetapi hatinya tetap terjaga. Keluarga Dajjal, ayah dan ibunya adalah penyembah berhala. Mereka menyembah berhala berbentuk sapi betina. Menurut Dr. Isa Daud dalam bukunya Kemunculan Dajjal di Segitiga Bermuda, Dajjal lahir 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Ada yang menyebutkan jika bakal Dajjal lahir dari nama Musa Samiri, si pembuat berhala sapi emas. Dajjal lahir dari hasil hubungan ketika ibunya sedang menstruasi, lalu terjadilah kehamilan sebagai pengaruh perbuatan iblis. Dikisahkan, pada malam yang menakutkan, diiringi embusan angin dan hujan lebat, pasangan suami istri itu mendengar suara dari patung sapi betina yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka. Kemudian patung itu memberitahu kepada mereka akan kelahiran seorang anak. Setan mengetahui keinginan suami istri itu mendambakan seorang anak laki-laki. Karena itu, setan memperdaya berhala itu seakan-akan memberikan karunia anak dan meminta korban-korban sesembahan. Demikianlah cara setan menipu daya manusia. Perempuan itu pun melahirkan anak lelaki, tetapi kedua matanya cacat sejak lahir. Bayi itu suka tidur malam dan siang dan jarang bangun. Sejak kelahirannya, Dajjal tidak mau menyusui dan selalu tertidur, hingga mengakibatkan payudara ibunya mengalami pembekakan hebat dan menimbulkan panas yang luar biasa. 2 bulan kemudian, ibunya meninggal dunia. Ayah Dajjal berpostur tinggi, gemuk, dan memiliki hidung seperti paruh burung, sedangkan ibunya berbadan gemuk, kedua tangannya panjang, dan memiliki payudara yang besar. Anak itu sangat membahayakan kedua orang tuanya dan juga umat manusia. Bukan hanya ibunya saja yang merasakan kesengsaraan, sang ayah pun merasakan demikian. Adapun kesialan yang dibawa Dajjal bagi ayahnya ialah setelah kira-kira 4 tahun,
Dajjal hanya diam dan tidur saja sejak kelahirannya. Pada suatu malam, anak itu bergerak merangkak seperti balita. Ia berjalan ke arah patung-patung berhala, kemudian tidur di sisi patung itu. Sang ayah pun bangun keesokan harinya dan mendapati anaknya tertidur di pangkuan patung Tuhan mereka. Ayahnya memanggil tetangganya dan berita itu menyebar luas. Penduduk sekitar berbondong-bondong datang untuk menyaksikan hal tersebut. Kemudian hakim kota mendengar dan ingin memiliki anak itu yang dianggap dapat membawa keberkahan. Maka diutusnya mata-mata untuk membuat siasat. Maka dihadapkanlah ayah Dajjal kepada hakim kota dan dipaksa untuk mengaku bahwa kabar berita itu adalah hasil rekayasa dirinya semata. Karena itu, ayah Dajjal dipaksa untuk mengaku bahwa dirinya lah yang telah mengangkat anaknya dan menaruhnya di pangkuan patung sapi itu. Karena ayah Dajjal menyangkal tuduhan itu, ia dipenjara dan disiksa. Sementara Dajjal diambil oleh hakim dan dirawat di dalam istana. Dalam menghadapi siksa di penjara, ayah Dajjal tidak kuat hingga ia terpaksa mengakui kebohongan itu. Setelah ia mengaku, ayah Dajjal pun diusir dari sana. Maka tinggallah ia sebatang kara karena ulah anaknya itu. Dalam keterasingannya itu, ayah Dajjal meninggal dalam penderitaannya. Setelah berada di dalam istana selama kira-kira 1 tahun 1 bulan, negeri Samiri dilanda bencana dahsyat. Allah Ta'ala memusnahkan negeri itu karena perbuatan penduduk yang menyembah berhala dan maksiat yang melampaui batas. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril menyelamatkan anak itu dan membawanya ke sebuah pulau terpencil yang terletak di tengah-tengah lautan luas yang disebut Laut Yaman. Pulau yang didiami Dajjal ini dikenal dengan nama Jazirah As-Su'ban Ar-Rahib wa Ad-Dabbah Al-Halbah, yakni sebuah pulau yang terdapat ular mengerikan dan hewan berbulu tebal. Hewan melata yang berbulu lebat inilah yang menjaganya selama Dajjal mendiami pulau itu. Hewan ini disebut sebagai Al-Jassasah yang bisa berbicara layaknya manusia. Pulau itu berukuran kecil, bagaikan tumpukan bebatuan. Pulau itu terpisah dari gugusan pulau-pulau yang banyak jumlahnya. Dajjal sepanjang hari, sepanjang tahun selalu tidur layaknya penghuni gua. Untuk diketahui, kisah Dajjal ini tidak ditemui dalam riwayat yang sahih. Adapun kebenarannya, kita masih membutuhkan referensi yang sahih selain yang diceritakan oleh buku-buku dan literatur. Jika memang kisah tersebut benar adanya, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi rahmat dan taufik sehingga bisa selamat dari fitnah Dajjal di akhir zaman nanti. Sobat Saibah rahimakumullah, Sabah adalah negeri tua yang terletak di Yaman Selatan, dan berdasarkan penelitian terhadap reruntuhan kerajaan tersebut, terungkaplah bahwa seorang ratu pernah berkuasa di kawasan tersebut antara tahun 1000 hingga 950 sebelum Masehi, dan dia melakukan perjalanan ke utara ke Yerusalem yang menjadi pusat kekuasaan Nabi Sulaiman. Cerita tentang Ratu Saba yang terkenal sebagai Ratu Balqis diabadikan dalam Al-Quran di dalam surah An-Naml. Menurut informasi burung hudhud, negeri Saba dipimpin oleh seorang wanita bernama Balqis yang dianugerahi segala macam sesuatu. Memiliki singgasana yang sangat besar, memiliki kekuatan perang yang tangguh, dan kekuatan politik serta ekonomi yang kuat. Berbicara tentang Ratu Balqis akan memunculkan pertanyaan, siapa nama penguasa Sabah tersebut dan siapa orang tua Ratu Balqis? At-Tabari dalam kitab tarikhnya dan Jawad Ali dalam Al-Mufassal fi Tarikh Al-Arab Qabla Al-Islam menjelaskan nama asli penguasa tersebut adalah Balqis atau Balqamah. Para ahli
ahli nasab dan sejarah menyebutkan Balqis binti Ilyasirah atau Balqomah binti Ilyasirah atau Balqis binti Zisyarah bin Zijadan bin Ailyasirah bin Haris bin Qais bin Saifi bin Saba bin Yasjub bin Ya'rub bin Qahtan. Konon ibunya berasal dari bangsa jin, bernama Raihanah binti Sakan, dan ada yang mengatakan Bal'amah binti Syaihan. As-Suyuti dalam Jami'us Shaghir meriwayatkan sabda Nabi dari Abu Hurairah. Salah satu dari kedua orang tua Balqis adalah bangsa jin. Pertemuan dan pernikahan ayah dan ibu Balqis dikisahkan oleh Al-Munawi dalam Faid Al-Qadir. Ayah Balqis adalah Raja Yaman yang memiliki kegemaran berburu. Pada saat itu, ia merasa haus, lalu dibukakanlah tenda untuknya, dan dari dalam datanglah seorang kakek. Raja meminta disediakan minuman, lalu kakek itu memanggil seorang wanita yang ia perintah untuk mengantarkan minuman. Wanita itu kemudian keluar, dan ternyata sangatlah cantik bagaikan matahari, dan di tangannya memegang cangkir dari batu yakut. Raja tertarik pada wanita itu, kemudian meminang pada ayahnya, dan disebutkan bahwa ayahnya berasal dari bangsa jin. Ayah itu kemudian menikahkan putrinya dengan si raja, tetapi dengan sebuah syarat. Jika raja menanyakan sesuatu yang dilakukan oleh istrinya, maka pertanyaan itu menjadi talaknya. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki, di mana sebelumnya raja belum pernah memiliki anak laki-laki. Tanpa sepengetahuan raja, anak itu dibunuh oleh ibunya sendiri. Kejadian tersebut membuat raja sedih, namun tidak berani bertanya, meminta penjelasan kepada istrinya. Di waktu berikutnya, sang istri melahirkan lagi seorang anak perempuan yang diberi nama Balqis. Ia tampak senang, tetapi sang raja justru tampak gelisah. Raja kemudian tidak tahan untuk menanyakan semua yang sudah dilakukan istrinya. Istri raja kemudian berkata, "Inikah balasan darimu? Aku membunuh anak laki-lakimu itu karenamu. Sesungguhnya ayahku telah mencuri berita dari langit. Dia mendengar malaikat mengatakan, jika anak itu sudah besar, dia akan membunuhmu. Ayahku juga mencuri berita langit tentang anak perempuan ini, dan mendengar para malaikat banyak yang memujinya, dan banyak yang menggambarkan kerajaannya. Ini adalah perpisahan antara diriku dengan dirimu." Setelah itu, istri raja tidak pernah terlihat lagi. Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkam Al-Quran menceritakan, ayah Balqis adalah satu-satu wazir atau menteri Raja Ad. Raja memiliki kebiasaan memaksa istri-istri rakyatnya, sedangkan wazir tersebut adalah laki-laki yang sangat pencemburu, sehingga dia memilih untuk tidak menikah. Suatu hari, di tengah perjalanan dia bertemu dengan seorang pria yang tidak dikenal. Lalu ditanya, "Apakah engkau memiliki istri?" "Aku tidak akan menikah selamanya, karena raja di negeri kami sudah memaksa istri rakyatnya," jawab si wazir. Pria itu kemudian menimpali, "Jika engkau menikahi putriku, maka selamanya raja tidak akan bisa memaksanya." Wazir menjawab, "Tetap saja akan dipaksa." Pria itu menjelaskan, "Sesungguhnya kami adalah bangsa jin, di mana raja tidak akan mampu memaksa kami." Akhirnya wazir menikahi putri dari pria itu dan dikaruniai anak yang bernama Balqis. Ibnu Adil dalam tafsir Al-Lubab juga bercerita, ayah Balqis adalah Syarahil yang menjadi Raja Yaman dari keturunan Ya'rub bin Qahtan. Dia adalah seorang raja agung. Suatu ketika,
dia berkata kepada raja-raja sekitar, "Tidak ada satupun dari kalian yang kafa'ah atau sepadan denganku." Sehingga dia tidak mau menikah dengan putri para raja tersebut. Akhirnya, dia dinikahkan dengan wanita bangsa jin yang bernama Raihanah binti Sakan. Kemudian terlahirlah Balqis, dan dia tidak memiliki anak selain Balqis. Masih banyak lagi cerita yang dikisahkan dalam berbagai versi, bertebaran dalam kitab-kitab, sehingga Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani menyimpulkan, hadis yang menceritakan salah satu orang tua Balqis adalah jin merupakan hadis dhaif, dan cerita seputar pernikahan mereka hanyalah legenda yang tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis sahih. Asy-Syankiti dalam Adwaul Bayan juga menyimpulkan, secara lahiriah, hadis tentang orang tua Balqis adalah hadis dhaif. Begitu pula Atsar yang mengisahkan sejarah mereka berdua tidak memiliki dasar yang bisa dipercaya. Bahkan Al-Mawardi menentang pernikahan manusia dengan bangsa jin dan menilai sebagai sesuatu yang tidak rasional karena mereka berasal dari jenis yang berbeda, sehingga memiliki tabiat yang berbeda pula. Manusia adalah jasmani, sedangkan jin adalah ruhani. Manusia berasal dari tanah kering seperti tembikar. Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 14. Dan jin tercipta dari nyalanya api. Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 15. Perbedaan tersebut tidak mungkin disatukan dan tidak mungkin juga bisa menghasilkan seorang anak.